the box. And the shot finally comes impatiently by Orat Maun, and somehow it ends up. Kisah ini dimulai pada malam yang berangin di Jeddah, di sebuah stadion megah yang biasanya menjadi saksi kemenangan besar Arab Saudi. Namun, kali ini sejarah baru tercatat di sana. Timnas Indonesia yang sering dipandang sebelah mata di kancah sepak bola Asia, datang dan membuat kehebohan yang tidak terduga. Mengimbangi Arab Saudi, satu-satu di kandangnya sendiri, adalah pencapaian yang hampir tidak bisa dipercaya, sebuah peristiwa yang seolah-olah menantang hukum probabilitas. Stadion yang biasanya bergemuruh dengan sorakan pendukung tuan rumah kali ini merasakan tekanan yang berbeda. Arab Saudi, dengan deretan bintang yang bermain di liga-liga Eropa dan diharapkan untuk mendominasi, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa timnas Indonesia tidak datang hanya untuk sekadar bermain, tetapi untuk menantang dan menorehkan tinta emas dalam sejarah sepak bola. Biasanya, stadion megah yang dikenal sebagai benteng Arab Saudi ini hanya menjadi tempat pesta gol bagi tim tuan rumah. Namun, pada malam yang bersahabat itu, Indonesia, tim sepak bola yang sering dianggap sebagai underdog, dengan kehadiran yang mengesankan dan penuh keberanian, mereka berhasil memaksa tuan rumah Arab Saudi untuk berbagi poin dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi, tim dengan pemain-pemain yang berlaga di liga mereka yang dipenuhi bintang kelas dunia, mungkin menganggap laga melawan Indonesia sebagai formalitas belaka. Tetapi, kenyataan di lapangan membuktikan sebaliknya. Ragnar Orat Maun, pemain naturalisasi Indonesia yang sudah lama menanti momen seperti ini, dengan brilian mencetak gol pada menit ke-19 yang membuat stadion mendadak hening seperti perpustakaan. Gol itu terjadi begitu cepat, seperti kilat di langit Jeddah yang jarang hujan. Berawal dari aksi cerdik Witan Sulaiman yang berhasil mengelabui barisan belakang Saudi, bola kemudian diteruskan dengan penuh kecermatan ke Orat Maun yang berdiri manis di depan gawang. Tak mau buang-buang waktu, Ragnar menyepak bola itu seperti menendang sisa makanan ke tempat sampah langsung, cepat dan tanpa ragu. Bola sempat membentur Sandy Walsh sebelum memantul masuk ke gawang, membuat kiper Mohamed Al-Owais hanya bisa memandangi bola yang melesat masuk ke gawang. Sayangnya, kegembiraan itu hanya bertahan hingga detik-detik terakhir babak pertama. Musab Al-Juwair, gelandang Arab Saudi, mencetak gol balasan yang membuat suasana menjadi tegang. Gol tersebut datang dari tembakan jarak jauh yang dibelokkan oleh Calvin Verdong, mengecoh kiper Maarten Paes yang sudah melompat ke arah yang salah. Skor pun menjadi imbang 1-1 dan babak kedua dimulai dengan harapan di kedua kubu untuk meraih kemenangan. Namun, di balik hasil imbang yang mengejutkan ini, pelatih Roberto Mancini, yang dikenal dengan jari telunjuknya yang tajam dan kemarahan yang meledak-ledak, tidak menahan kritiknya. Mancini, yang pernah membawa timnas Italia meraih kejayaan di Euro 2020, mengakui bahwa timnya lemah dan tidak efektif di depan gawang. Ia mencatat bahwa timnya membuang beberapa peluang yang sebenarnya bisa menggaransi kemenangan. Tak hanya itu, Mancini juga menyalahkan Liga Arab Saudi yang tampaknya tidak memberikan banyak kesempatan untuk pemain-pemain lokal terdesak oleh gelondongan pemain asing yang dipimpin Cristiano Ronaldo. Dengan klub-klub Liga Arab Saudi yang semakin menomorduakan pemain lokal, Mancini merasa frustrasi karena kesulitan memaksimalkan potensi timnya. Pertandingan yang berakhir dengan skor imbang 1-1 itu ternyata tidak hanya menggetarkan hati para supporter, tapi juga menggetarkan sistem peringkat FIFA, kali ini mendapatkan dorongan besar dalam peringkat dunia. Menurut perhitungan yang dilakukan oleh situs Football Ranking, Indonesia berpotensi naik hingga posisi 131 dunia berkat tambahan 6,88 poin yang mereka dapatkan dari hasil imbang melawan Arab Saudi. Ini bukan hanya sekedar angka di atas kertas.
Bagi Indonesia, lonjakan peringkat ini adalah simbol dari perkembangan nyata dalam sepak bola nasional. Timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga mampu bersaing dengan tim-tim besar. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah Indonesia layak disebut sebagai kuda hitam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Jawabannya, dengan semua kejadian yang berlangsung, tampaknya iya. Hasil imbang melawan Arab Saudi bukanlah kebetulan belaka. Ini adalah bukti bahwa timnas Indonesia telah berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai ancaman serius. Shin Tae-yong pun menyatakan bahwa timnya layak dijuluki kuda hitam. Hasil ini membuktikan bahwa kami tidak hanya datang untuk ikut serta, tetapi kami datang untuk bersaing dan memberikan kejutan. Indonesia memang layak disebut kuda hitam di babak ketiga kualifikasi ini, ungkap Shin Tae-yong dengan penuh keyakinan. Dalam pertandingan yang penuh tekanan ini, ada satu nama yang mencuri perhatian dan menjadi sorotan utama, Maarten Paes. Debut penjaga gawang timnas Indonesia ini bukan hanya sekadar awal karier internasional, tetapi juga menjadi sorotan utama dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Paes, yang sebelumnya bermain untuk FC Dallas, membuktikan bahwa ia adalah pilihan yang tepat untuk menjaga gawang timnas Indonesia. Maarten Paes tampil gemilang di Stadion King Abdullah Sports City dan penampilannya benar-benar patut diacungi jempol. Tak hanya sekadar menjaga gawang, Paes membuat sejumlah penyelamatan krusial yang sangat menentukan hasil akhir pertandingan. Salah satu momen yang paling mengesankan adalah saat ia menggagalkan penalti yang diambil oleh Salem Al-Dawsari. Memasuki laga dengan catatan yang cukup mengesankan dalam karir profesionalnya, di mana ia telah menghadapi 33 tendangan penalti dan berhasil menyelamatkan 10, diantaranya Paes membuktikan bahwa ia tidak hanya sekadar penjaga gawang, tetapi juga seorang penjaga gawang yang memiliki naluri tajam dan kemampuan luar biasa. Dalam keseluruhan, hasil imbang melawan Arab Saudi adalah cerminan dari perkembangan pesat yang sedang dialami oleh timnas Indonesia. Dari mencetak sejarah baru, meraih kenaikan peringkat FIFA, hingga debut gemilang Maarten Paes, semua elemen ini menyatu untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah tim yang bisa dianggap enteng lagi di pentas dunia sepak bola. Kedepan, semua mata akan tertuju pada timnas Indonesia untuk melihat apakah mereka bisa mempertahankan momentum ini dan menghadapi tantangan yang lebih besar dengan penuh keyakinan dan semangat juang yang tinggi. Terima kasih sudah menonton Kabar Sports. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi terbaru seputar dunia olahraga.